Halo, saya Marvin dari jfotos.com dan kali ini saya akan membuat sebuah video yang request oleh Ana Sultan. Katanya, Mas Yusuf, kalau kamera Canon EOS M3 dengan Fujifilm X-A3 ini bagusan yang mana sih? Nah, di video kali ini saya akan membahas hal tersebut di segmen yang berbeda, yaitu Kamera Corner, tempat di mana saya akan membahas khusus tentang review kamera dan juga perbandingan antara kamera satu dengan kamera yang lainnya, dan juga tentang alat-alat seputar fotografi dan videografi. Tapi sebelum kita mulai, silahkan klik tombol subscribe itu supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Juga pastikan kalian mengaktifkan tombol notifikasinya supaya tetap tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload selanjutnya. Yang pertama yang harus kalian perhatikan saat membeli kamera sudah jelas adalah harganya ya. Di sini Canon EOS M3 dan Fujifilm X-A3 ini adalah di kelas yang sama. Mereka sama-sama memiliki 24 megapiksel sensornya dan juga harganya tidak terpaut cukup jauh ya. Itu lebih dan kurangnya itu tergantung dari aksesoris yang kalian beli pada saat membeli kamera itu, dan juga diskon yang ada apabila kalian membelinya di toko-toko online tertentu. Saya memiliki 12 kelebihan dari Canon EOS M3 dan juga Fujifilm X-A3 ini di kelasnya. Yang pertama adalah wireless connection atau Wi-Fi ya. Dua-duanya ini memiliki fungsi dari Wi-Fi. Yang kedua adalah articulating screen, yang artinya adalah kalian bisa membolak-balik layarnya atau menggeser layarnya supaya kalian bisa mendapatkan gambar yang lebih baik, terutama dari low angle atau dari high angle. Built-in flash. Jadi kedua kamera ini memiliki flash internal yang bisa kalian gunakan apabila di dalam low light situation. Yang keempat adalah external flash. Jadi apabila kalian memiliki aksesoris berupa flash eksternal untuk Canon dan juga untuk Fujifilm, itu bisa kalian gunakan di kamera ini. Lalu juga fiturnya memiliki touchscreen, jadi kalian tidak harus kesulitan menavigasi menggunakan tombol, tapi kalian bisa menggunakan tangan kalian untuk menavigasi menu-menu yang ada dengan tombol touchscreen-nya. Yang keenam adalah RAW support. Jadi Canon EOS M3 dan Fujifilm X-A3 ini juga memiliki fitur RAW, jadi sehingga kalian bisa mendapatkan hasil yang sekelas dengan DSLR yang bisa kalian edit di Adobe Lightroom, sehingga hasilnya akan sangat bagus sekali apabila kalian ingin menggunakannya untuk di print secara ukuran besar. Dan kedua kamera ini memiliki face detection focus, sehingga kalian tidak usah repot-repot untuk memfokuskan ke arah wajah dari subjek kalian, karena mereka akan otomatis memfokuskan sendiri sesuai dengan wajah yang terdeteksi di sensornya. Memiliki max resolution 24 megapiksel, dua-duanya ini menjadikan gambarnya sangat besar resolusinya dan juga otomatis menghasilkan gambar yang lebih baik daripada seri-seri yang lainnya. Kedua kamera ini juga memiliki LCD resolution screen yang cukup besar, yaitu 1040 dots ya, sehingga gambar yang ditampilkan juga cukup baik dan kalian bisa langsung melihatnya setelah memotret dan memastikan bahwa foto yang kalian hasilkan itu sudah cukup baik. Kedua kamera ini juga memiliki fitur eye bracketing, sehingga kalian bisa mengatur naik turun eye bracketingnya untuk terutama untuk HDR mode ya. Jika kalian ingin menginginkan HDR, tentu saja mode ini akan sangat berguna sekali. Kedua kamera ini juga memiliki fitur selfie friendly LCD. Jadi artinya adalah kalian bisa menggunakan selfie dengan menggunakan kamera ini ya. Dan juga caranya adalah si LCD screen-nya itu di-rotate, sehingga kalian bisa dengan mudah mengarahkannya seperti ini dan memotret kalian apabila kalian ingin mengambil foto untuk selfie. Dan kedua kamera baik Canon EOS M3 dan Fujifilm X-A3 ini juga memiliki fitur smartphone remote ya. Jadi apabila kalian tidak memiliki teman untuk memotret kalian secara bersamaan, kalian juga bisa menggunakan smartphone kalian dan meremote kamera tersebut untuk memotret tanpa harus menekan tombol shutternya secara langsung. Selanjutnya yang harus kalian pikirkan adalah ukuran sensor dari Canon EOS M3 dan juga Fujifilm X-A3 ini juga. Nah, ukurannya seperti apa? Jadi fisik dari ukuran sensor Fujifilm X-A3 ini lebih besar 1,1 dibandingkan dengan EOS M3 ya. Jadi Canon EOS M3. Nah, makanya apabila kalian menginginkan gambar yang sedikit lebih besar resolusinya, sebetulnya lebih baik memilih Fujifilm. Tapi apabila kalian tidak terlalu membutuhkan itu ya, itu kembali kepada kalian lagi. Jadi yang jelas adalah si ukuran sensornya ini lebih besar Fujifilm 1,1 poin dibandingkan dengan Canon EOS M3. Sama-sama memiliki 24 megapiksel APS-C CMOS sensor dan memiliki ISO dari 100 sampai dengan 25600. Memiliki mount Canon EF/M mount, dan sedangkan Fujifilm memiliki Fujifilm X mount, itu adalah mount yang berada di bawah kameranya ya. Terus juga memiliki 3
inch tilting screen, jadi tilting itu layarnya bisa dibolak-balik seperti Canon 60D atau juga di Canon 650D. Canon SM3 memiliki 4,2 frame per second untuk continuous shot, sedangkan Fujifilm memiliki 6,0 frame per second untuk continuous shot. Memiliki sama-sama 1920 dikali 1080 untuk resolusinya juga sama baik Canon SM3 dan juga Fujifilm X-A3. Nah, sekarang saya akan membahas 5 alasan kamu untuk lebih memilih Canon EOS M3 dibandingkan dengan Fujifilm X-A3. Yang pertama adalah viewfinder. Jadi Canon EOS M3 ini memiliki electronical viewfinder yang berfungsi apabila kalian ingin memotret secara langsung seperti ini ya. Berbeda dengan Fujifilm X-A3, dia tidak memiliki electronical viewfinder, sehingga apabila kalian memotret, kalian harus melihat apa yang ada di layar LCD dan tidak bisa secara langsung mengatur settingan seperti ketika kalian memiliki electronical viewfinder pada Canon EOS M3. Yang kedua adalah microphone port. Jadi si Canon EOS M3 ini memiliki microphone port apabila kalian ingin merekam audio untuk fitur video. Ini sangat berguna sekali, sedangkan Fujifilm X-A3 ini tidak memiliki external microphone port gitu ya. Dan yang ketiga adalah AE bracketing range. Jadi dia plus minusnya 2 untuk Canon EOS M3 dan 1 untuk Fujifilm X-A3, sehingga lebih ada dynamic range-nya itu lebih luas untuk Canon EOS M3 dibandingkan dengan Fujifilm X-A3. Yang keempat adalah NFC connection. Jadi apabila kalian memiliki device yang support dengan NFC connection ini, kalian bisa menghubungkan kamera kalian langsung dengan device yang kalian hubungkan menggunakan koneksi. Dan yang kelima adalah harga. Tapi karena harga ini relatif ya, pastinya ini tidak terlalu jauh ya. Kalau misalkan kalian menganggap Canon EOS M3 ini lebih sebanding karena memiliki electronical viewfinder atau karena dia memiliki microphone port untuk keperluan video, ya silahkan kalian pilih. Tapi apabila kalian merasa Fujifilm nih harganya lebih bagus nih, ya sudah, kalian tinggal pilih Fujifilm sesuai dengan keinginan kalian. Dan berikutnya saya akan membahas 7 alasan kalian harus memilih Fujifilm X-A3 dibandingkan dengan Canon EOS M3. Pertama adalah banyaknya titik fokus yang ada di kamera Fujifilm X-A3 ini, yaitu 77 titik fokus, sedangkan di Canon dia hanya memiliki 49 titik fokus. Yang kedua adalah continuous shooting, yaitu 6 frame per second, sedangkan untuk Canon EOS M3 4,2 frame per second. Yang ketiga adalah battery life atau ketahanan baterai yang memungkinkan kamu apabila menggunakan Fujifilm X-A3 memotret sebanyak 410 shot, sedangkan untuk Canon EOS M3 hanya 250 shot. Yang keempat adalah beratnya. Fujifilm X-A3 ini lebih ringan dibandingkan Canon EOS M3. Fujifilm X-A3 ini lebih ringan karena dia beratnya hanya 339 gram, sedangkan Canon EOS M3 memiliki berat 366 gram, sehingga dia bisa lebih ringan sebesar 27 gram dibandingkan dengan Canon EOS M3. Dan yang kelima yang paling menonjol untuk Fujifilm X-A3 ini dibandingkan dengan Canon EOS M3 adalah time-lapse recording. Jadi dia bisa merekam time-lapse, sedangkan Canon EOS M3 tidak bisa ya. Jadi apabila kalian membutuhkan fitur ini, maka Fujifilm X-A3 ini harus kalian pilih, karena Canon EOS M3 tidak memiliki fitur time-lapse recording ini ya. Keenam adalah flash coverage. Jadi jangkauan flash Canon EOS M3 ini lebih sedikit, jadi dia cuma 5 meter, sedangkan Fujifilm X-A3 ini jangkauan flashnya adalah 7 meter untuk flash internalnya, sehingga apabila kalian berada cukup jauh dari subjek, ini sedikit membantu dibandingkan dengan kalian menggunakan Canon EOS M3 untuk flash internalnya. Yang ketujuh dan terakhir adalah sensor pixel area. Jadi apabila kalian memilih Canon EOS M3, dia lebih kecil sensor pixel areanya dibandingkan dengan Fujifilm X-A3. Jadi Fujifilm X-A3 ini lebih besar sensornya di layar LCD-nya, sehingga kalian ketika melihat secara langsung itu pasti LCD-nya akan berbeda sekali dibandingkan dengan Canon EOS M3, yang membuat si Fujifilm ini lebih cerah dan lebih padat karena dia memiliki sensor pixel area yang lebih besar dibandingkan dengan Canon EOS M3. Berikut kita bahas ke bentuk fisik dari Canon EOS M3 dan juga Fujifilm X-A3 ini ya. Jadi untuk Canon EOS M3 memiliki 111 mm untuk lebarnya, sedangkan Fujifilm X-A3 ini 117 mm untuk lebarnya lebih besar, dan juga tingginya untuk Canon EOS M3 memiliki 68 mm, sedangkan untuk Fujifilm dia 67 mm. Jadi dia lebih lebar Fujifilm, tapi kalau untuk tingginya itu lebih besar 1 mm untuk si Canon EOS M3. Nah, beratnya juga 366 gram untuk Canon EOS M3, sedangkan untuk Fujifilm X-A3 dia 339 gram, yang membuat si Fujifilm ini lebih ringan ya si bodinya. Nah, sekarang kita ke keputusan kita, apakah
lebih baik memilih Canon EOS M3 atau Fujifilm X-A3? Kalau misalkan kalian perhatikan tadi yang sudah saya jabarkan, ada memiliki kelebihan dan ada kekurangannya. Kalau misalkan Canon EOS M3 dia memiliki electronic viewfinder, terus juga memiliki microphone port, sedangkan Fujifilm X-A3 memiliki timeless recording yang berfungsi untuk merekam timelapse. Itu kembali lagi ke kalian kebutuhannya seperti apa. Nah, berikut akan saya kasih lihat hasil-hasil dari sampel foto yang dihasilkan oleh kamera Canon M3 Canon EOS M3 dan juga untuk Fujifilm X-A3 ini hasilnya seperti ini. Tapi kalau misalkan dilihat dari ranking di cameradecision.com, ini Canon EOS M3 ini memiliki peringkat di 111 dari 1109 kamera yang ada di situ. Sedangkan untuk kamera Fujifilm X-A3 dia berada di urutan ke 140 dari 1109 kamera yang ada di situ. Jadi otomatis di situ terlihat bahwa user atau pengguna lebih favorite ke Canon EOS M3 dibandingkan dengan Fujifilm X-A3. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kembali lagi keputusan kalian inginnya yang mana. Saya tidak akan menjanji ini harus seperti ini, harus kamera yang ini, harus kamera yang ini, karena saya tidak disupport atau tidak disponsori oleh kamera manapun. Jadi pastikan kamu memilih sesuai dengan budget kamu, nomor satu. Yang kedua, kamu memilih dengan kebutuhan kamu. Dan yang ketiga, kamu milih sesuai dengan keinginan kamu. Jangan sampai terpengaruh dari pihak manapun. Anggaplah ini hanya sebagai panduan untuk menentukan pilihan, tapi yang penting adalah jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jadi demikian video perbandingan atau comparison antara Canon EOS M3 dan juga dengan kamera Fujifilm X-A3. Semoga bermanfaat. Saya Yusuf Review dari Jawabantosi.com. Like videonya jika kalian suka video ini, subscribe jika kalian tidak ingin ketinggalan video-video saya selanjutnya, komentar jika kalian memiliki pertanyaan seputar fotografi dan videografi, dan jangan lupa share jika kalian ingin men-share video ini kepada teman-teman kalian yang masih bingung memutuskan membeli kamera mirrorless antara Canon EOS M3 atau Fujifilm X-A3. Dan sampai jumpa.